Ngantuk ya? Coba saya ingin menyapa panjenengan semua dengan lagu-lagu India. Ngantuk apa semangat coba? Apa kabarnya Anda semua? Jawab. Baik. Guru TPQ harus kreatif. Setiap bulan ganti jilid itu harus membuat sapaan-sapaan baru. Oke? Harus cari. Jawabannya kalau seperti itu, kabar baik, alhamdulillah, alhamdulillah. Belajar menghafal Asmaul Husna luar biasa. Gitu nggih? Belajar menghafal Asmaul Husna. Nah, coba. Nanti ada kejutan-kejutan, insya Allah dibawa pulang banyak sekali di akhir. Nggih. Coba sekali lagi. Apa kabarnya Anda semua? Ya Allah. Kabar baik, alhamdulillah, alhamdulillah. Bisa dicontohi itu ya. Coba sekali lagi, kabar baik, alhamdulillah, alhamdulillah. Belajar menghafal Asmaul Husna luar biasa, gitu nggih. Kabar baik, alhamdulillah, alhamdulillah. Ya coba, sing nggak fokus maju. Saya tanya nanti tak kasih hadiah ini. Ya. Pasti terakhir di postes pasti ada hadiah. Ini coba. Apa kabarnya Anda semua? Alhamdulillah, alhamdulillah. Belajar menghafal Asmaul Husna luar biasa. Belajar menghafal. Terima kasih. Biar ndak ngantuk, coba sekarang berdiri. Saya kasih senam Asmaul Husna. Ya. Senam. Ya, biar lancar darahnya. Oke, cukup capek ya. Nah, coba senam Asmaul Husna. Ini gerakannya sederhana. Tolong didalami. Ndak senam goyang-goyang mboten no, santai saja. Biar nanti peredaran darah menjadi lebih lancar, biar ndak ngantuk. Coba kalau saya bilang gini, sama dengan senam Al-Khaliq, senam ciptaan Allah. Kalau saya bilang kepalaku, jenengan langsung gini, lu gak usah ngene-ngene, padahal senam itu aja. Ndak, santai aja. Kalau saya bilang kepalaku, jenengan cukup deng 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 gitu ya. Kayak cibi-cibi tuh ya. Biasa aja. Deng 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 sampai terasa. Ayo, ke sana dulu boleh. Ikuti saya juga boleh. Ikuti semuanya nggih. Nggih, ikuti aja ke sini enggak apa-apa. Nggih, kanan. Jenengan ke kiri. Cek sami kali kula, ngeten ya. Ya ikut aja. Kalau saya ke sini jenengan ke sini aja, nggih. Coba siap yang belakang? Kepalaku deng 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 deng. Tetap sini, tetap. Adalah ciptaan Allah. Deng 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 deng. Tanganku deng 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 deng. Tetap di atas. Adalah ciptaan Allah. Deng 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 deng. Tetap di atas. Kakiku deng 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 deng. Situ adalah ciptaan Allah. Deng 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 deng. Semuanya ikut diangkat semuanya. Habis ini semuanya digerakkan dengan dijiwai dengan betul. Ayo. Semuanya. Lah kayak ngene-ngene.
Nggih pun, cukup ngoten mawon Ustaz Sada. Duduk kembali, sampun, jenengan kirang napa. Cukup segitu. Sederhana saja, anak-anak seneng ya, ndak perlu aneh-aneh. Pokoknya jiwai ya kaya temenan ngoten. Stres temenan ngoten lagi ya. Nah. Baik, nanti ada tambah-tambahan materi nggih, ada tajwid gembira nanti saya sampaikan di dalam materi. Sebelum masuk ke asma, kita hafalkan tentang angka sekunder. Sebatang kayu, sebatang pohon apa sebatang? Sebatang pohon. Sebatang pohon. Kita pakai itu aja dulu ya. Ya, enggak terlalu ngoyo ya. 41 kita baca bersama enggak apa-apa. 41 kaji bendanya kijang, 42 kaci, 43 kawe bendanya kawi, 44 kakak bendanya kaki, 45 KS bendanya kasur, bendanya kasur. Diulang 2 kali, 45-nya 46 KL bendanya kelapa, 47 bendanya kopi, 48 KR bendanya keram, 49 bendanya kanguru, 50 SB bendanya seblak, 50 SB bendanya seblak. Bukunya tidak usah dibuka ya, ditutup semuanya. Hari ini ndak hafal ndak apa-apa. Khusus saya untuk 41 sampai 60 ditutup ndak hafal ndak apa-apa. Itu ndak apa-apa. Tapi nggih kenemenan. Coba sekarang fokus aja ke sini. Nanti pasti ada endapan-endapan. Nah, yang penting ku endapannya. Sekarang kita balik dari 50 SB. Pelan-pelan saja. 50 SB bendanya sebelah. Kenaan. Guru 48 KR bendanya kera, 47 KP bendanya kopi, 46 KL bendanya kelapa, 46 KL bendanya kelapa, 45 bendanya kasur, 44 kakak bendanya kaki, 43 KW, 42 KC bendanya kacang, 45 bendanya kijang, 41 KJ bendanya. Nah, kalau sudah atas ke bawah, bawah ke atas sudah hafal gitu. Coba sekarang kita masuk ke cerita satu atau dengan irama. Biar cepat hafal kita pakai lagu. Kijang makan kacang di Gunung Kawi, bujur di atas kasur, kelapa kopi keradi, cari kangguru melompat, terhambur pak kopi keradi, cari kangguru melompat, hambur. Baik, ketika masuk ke dalam cerita asma disampaikan oleh Yai Syafi'i tadi, setiap asma jenengan harus cerita berapa menit? 5 menit. Luar biasa. Di situ nanti bermacam-macam cerita. Dari ilmu fikih, tasawufnya, sejarah, itu bisa dimasukkan semuanya dari 99 ya. Coba nomor 1. Saya yakin yang hadir di sini semuanya adalah orang-orang yang berbudi pekerti yang baik. Ikuti saya.
Man salaka. Tangannya ikut biar niku. Man salaka torikon yaltamisu malak fihi ilman sahalallahu lahu bihi torikon ilal jannah. Barang siapa yang menempuh perjalanan untuk menuntut ilmu, niscaya Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Iya, amin. Anak-anak semuanya di sini yang hadir di majelis ini saya yakin adalah orang-orang pilihan. Oh ya, buktinya apa? Kalian mau berangkat ke sini untuk menuntut ilmu. Berarti di dalam hati kalian adalah mempunyai budi pekerti yang luhur. Seperti pelayan jalil anak-anak. Nah, pelayan jalil yang berbudi pekerti luhur mendapatkan hadiah mobil kijang. Allah itu loh akan meninggikan derajat orang-orang yang beriman dan berilmu. Hidupnya akan diberikan oleh Allah kemuliaan. Hadiah yang diberikan Allah itu tak tanggung-tanggung di dunia atau di akhirat. Balik pokoknya jenengan bulat-bulat nih cerita niku sing akeh 5 menit sampai muru-muru kan 5 menit itu. Baru disimpulkan intinya di situ pembentukan karakter anak-anak. Lah ngapalnya hafal seperti ini mudah sebenarnya. Cuma penanaman karakter itu ada. Makanya di halaman belakang itu ada refleksi kan. Itu bisa dinilai anak-anak itu. Nomor 41 apa nilainya itu? Apa kata-katanya itu bisa dinilai. Anak-anak sendiri yang menilai. Oh, kira-kira terbiasa atau belum di situ sudah ada. Nah, dalam satu pertemuan bisa dinilai 2. Seperti pelayan jalil yang berbudi pekerti luhur mendapatkan hadiah mobil kijang anak-anak. Karena jiwa yang luhur itu loh, Allah memberikan hadiah itu tak nyangka-nyangka. Dikasih kijang, mobil kijang. Apalagi di akhirat. Makanya anak-anak harus mempunyai jiwa budi pekerti yang mempunyai sopan santun. Nggih, ndak boleh suaranya, mulutnya harus dijaga ketika berucap nggih. Coba ingat jalil, ingat ingat al-jalil, ingat Allah zat yang maha luhur. Ingat kijang, ingat asma'nya al-jalil yang artinya maha al-jalil maha luhur. Saya cicil macem-macem lagunya, bisa dikembangkan sendiri menurut jenengan, bebas. Coba kayak saya cicil satu asma langsung lagu. Al-jalil maha luhur. Monggo. Bon. Untuk lagu selanjutnya sabar dulu. Yang kedua, anak-anak, kita masuk cerita ke apa kira-kira di sini? Jenengan bisa ambil suatu potongan ayat di surat Al-Maidah ayat 2. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Allah memerintah kepada kita anak-anak, tolong menolonglah kalian dalam kebaikan terus dan takwa, dan janganlah tolong menolong dalam perbuatan dosa dan permusuhan. Kita jelaskan kepada anak-anak setiap, biasanya anak-anak itu kan ngaten nggih, kadang ditinggal sedikit apa mana pengelolaan kelas di dalam TPQ itu kurang bagus, pasti ada yang bertengkar. Kita jelaskan kepada anak-anak bahwa kita itu diperintahkan oleh Allah untuk tolong menolong dalam hal kebaikan. Coba dia gambarkan beberapa macam contoh. Anak-anak ketika ada seorang pencuri yang merampok sebuah ngene ya panjang, boleh ndak kita kasih pertanyaan ngoten niku nggih. Semakin banyak pertanyaan semakin bagus ya. Coba seperti halnya ini nak,
mobil Karimun, iki boten Pak Karimun nggih. Mobil Karimun milik Pak Mulya mengangkut kacang. Karena apa? Ketika tetangganya itu panen kacang, ndak ada yang bisa untuk mengambil kacang itu dikarenakan menyewa mobil ndak bisa. Saking banyaknya dia kebingungan. Akhirnya Pak Mulya itu yang mempunyai mobil Karimun yang masih baru jeling, dia rela membantu. Kenapa? Karena dia yakin bahwa siapa yang menolong saudaranya di dunia pasti akan ditolong oleh Allah nanti di akhirat. Nggih. Ingat Pak Karim, ingat Pak Karim. Ingat mobil Karimun, ingat Pak Mulya. Ingat kacang, ingat Al-Karim yang artinya Maha Mul. Ingat Al-Karim yang artinya Allah Maha Mulia. Al-Jalil Maha Luhur, Al-Karim Maha Mulia. Bagaimana mulia? Gerakannya bagaimana? Luhur ngeten enggak apa-apa. Al-Jalil Maha Luhur, Al-Karim Maha Mulia. Dimulyakno wong dihormati wong. Lah mulia uripe nggih kan. Ya napa malih mulia? Bagaimana? Ada contoh lain mulia? Mulia? Ya napa Tat? Mulia? Oh mulia. Mulia kan ya. Al-Jalil Maha Luhur, Al-Karim Maha Mulia gitu. Iya gitu. Oh mulia gitu nggih. Oh nggih, boleh. Mulia gitu. Nanti kita praktekkan. Oh ngeten. Lucu ngene nggih. Hormat dimulyakno wong, hormat gerak. Semakin aneh semakin diingat orang, ya. Baru masuk, kita masuk ke cerita 43. Anak-anak pernah yang pergi ke Gunung Kawi, ingatan. Jenengan pun, untuk jenengan. Apakah jenengan pernah ke Gunung Kawi? Dari kecil belum sama sekali. Masa lo gak tahu dolenan kan nggih. Nggih. Konon katanya di Gunung Kawi itu di samping oh pernah ya? Oh 3 kali. Oh, pasti 3 kali belum kenal pesugihan. Bukan jenengan toh? Ya, bukan ya. Nggih. Jadi di sana itu konon katanya itu banyak orang mencari pesugihan. Macam-macam pesugihannya adalah pocong, 2 babi ngepet, 3 apa? Tuyul. Nah, kebanyakan tuyul. Tuyul. Belinya 100 dapat 100. Bendino oleh 100. Ngingu tuyul jadi goyon-goyonane. Nggih. Ternyata anak-anak orang pergi ke Gunung Kawi itu banyak yang meminta kepada selain Allah. Coba saya tanya, orang yang meminta kepada selain Allah disebut apa? Syirik. Syirik perbuatannya, musyrik orangnya. Makanya orang-orang musyrik itu orang yang menyembah kepada selain Allah, mintanya kepada selain Allah. Naudzubillah min dzalik. Jangan sampai nggih. Iya juga. Tapi yang saya katakan itu banyak di gunung itu orang yang meminta kepada barang itu. Langgone wong Islam ngalaf barokah ngene. Nggih, nggih. Banyak nggih. Untuk itu jangan sekali-kali kita anak-anak meminta kepada selain Allah. Dosa besar, dosa yang tidak diampuni oleh Allah, ya. Nggih. Coba di sana malaikat raqib gak ndok kono tok, di sini juga ada ya. Malaikat raqib bertugas mengawasi pencari pesugihan Gunung Kawi. Arek tanya, "Loh, raqib pencatat amal baik." Loh, lah kok golek nyatet iku ati tenang ndi ngono dengan arek. Ini nak, ini mengawasi pencari orang yang mencari pesugihan tapi sing taubat. Di sana taubat
malaikat raqib mencatat itu. Coba masih ingatkah kalian lagu-lagu tentang 10 malaikat Allah? Ayo kita mengingat masa TK dulu ya. 10 malaikat Allah, Jibril, Wahyu, Mikail pembagi rizki, Israfil meniup sangkakala, Israel mencabut nyawa, Mungkar dan Nakir menanya di kubur, Raqib dan Atid mencatat amal, Malik Ridwan, 10 malaikat. Kok gak podo Mbak Ustazah? Kenapa kok gak sama? Nomor 3 langsung versi Madura. Oh, aku urut tahu. Biasanya di Madura aku ndak ada Mungkar dan Nakir. Mungkarun berangkir ndak ya. Ono. Ya napa ta? Allah. Bril, Wahyu. Oh. Gitu nggih. Oh, golek ngene nih. Oh, golek jangkepannya. Nggih, nggih. Nggih, pokoknya 10 malaikat Allah. Nggih. Jibril menyampaikan wahyu, bukti tentang adanya malaikat Jibril adalah adanya napa? Bukti adanya malaikat Jibril adalah adanya Al-Quran. Nah, Raqib, anak-anak kembali ke Raqib. Itu pekerjaannya ngawasi orang-orang pencari pesugihan yang bertaubat ya, di Gunung Kawi. Nah, ingat setiap perbuatan kita akan dicatat 2 malaikat, yaitu malaikat Raqib dan Atid yang selalu mengawasi kita. Walaupun orang tua, guru, semuanya orang tidak tahu, tetapi Allah menugaskan malaikat Raqib dan Atid untuk mencatat amal kita. Ingat Kawi, ingat Ar-Raqib yang artinya maha mengawasi. Al-Jalil maha luhur, Al-Karim maha mulia, Ar-Raqib mengawasi. Nah, napa niki? Asma'nya Al-Jalil, Al-Karim mulia. Nggih. Pun sik telu iki kok gorong tambahan. Ndak usah dipikir, pokoke kula lang ngeten niku mesti Ar-Raqib. Lang ngeten niki Al-Karim, Al-Jalil. Nah, masih ingat ya? Pun asik 3. Direktur Mujib selalu mengabulkan karyawan yang rajin mencuci kaki. Jenengan ambil cerita apa ini kira-kira? Cerita apa kira-kira? Kita ambil hadis an-nadhafatu minal kebersihan itu sebagian dari iman. Berarti ya imannya kurang sempurna itu. Jadi anak-anak kita kalau bisa nggih kita menjaga wudu. Karena nanti di akhirat itu orang yang selalu menjaga wudu itu wajahnya itu berbeda, anak-anak. Seperti apa? Cahaya, wajahnya itu bercahaya. Bapak nduk ini enggak apa-apa. Nduk kono insyaallah bercahaya. Bagaikan sinarnya senter. Orang yang menjaga wudunya itu insya Allah hatinya akan dijaga oleh Allah, bersih hatinya. Dan orang yang hatinya bersih insya Allah untuk meminta apapun mudah dikabulkan oleh Allah. Niki, ini sulit nggih, menjaga wudu itu sangat sulit betul. Ketika batal ambil wudu, niku njogo niku sulit. Makanya orang yang sering menjaga wudu niku pun kebanyakan doanya itu dikabulkan Allah karena hatinya bersih. Lah hatinya bersih niku mudah sekali. Pun nggih. Pun seperti direktur Mujib selalu mengabulkan karyawannya yang rajin mencuci kaki.
Ingat kaki, ingat al-mujib yang artinya maha ya apa mengabulkan? Mengabulkan gerakannya mengabulkan tak kabulno wis pun nggih al jalil maha luhur al karim maha mulia ar raqib mengawasi al mujib. Oh iya tak kabulno kajatmu terus ngoten nggih pun langsung nomor 5 habis ini coba. Alhamdulillah wasi'u luas kasurku untuk tempat tidurku. Nah, cerita bagaimana jenengan ke anak-anak? Jenengan cerita doa sebelum tidur. Siapa yang tadi malam mimpi buruk? Adakah di antara kalian yang mimpi buruk? Kalau ada, mungkin kalian tidak berdoa. Nggih. Kasurmu yang sempit itu akan bisa dijadikan Allah luas ketika kalian tidur. Akan diindahkan mimpimu oleh Allah. Nggih. Maka nih ketika mau tidur kita berdoa. Bagaimana doanya kita baca bersama? Bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Tidur, monggo tidur dulu. Ya, alhamdulillah wasi'u luas kasurku. Ingat kasur K4S5, kasur 45. Ingat kasur, ingat al-wasi' yang artinya maha luas. Allah ini luas sekali. Pernah saya itu kan rumah saya Mojoarno ya. Pada waktu kuliah ke teman-teman ke kos-kosan itu mau sholat. Ayo sholat duhur itu. Kulo ndi kono. Akhir kulo sholat. Manten kalau dapat 2 gawe guyu. Kandang diarahno pindah ngono mboten. Gawe guyu. Weh kulo niki kono. Pernah juga ada perlombaan. Satu sholat menghadap sana. Dia kira barat, kira kiblatnya, satunya menghadap sana. Jadi orang-orang itu melihat ya malu kan nggih. Ada yang sholat menghadap sana, rukuk sana, hadap sana. Nah, lek ngoten niku ya ana apa? Lan jenengan melihat itu. Langsung untuk jenengan langsung hadapkan mana kiblatnya, diarahkan ke sini. Jangan digoyo. Wah, keliru wae, kadep rono. Langsung dia enggak nih lek kan jenengan tahu. Ngoten nggih. Nah, pun iku termasuk Allah itu maha luas. Makanya kita itu kalau pergi ke daerah suatu daerah itu tidak tahu di kulon, di etan, nggih kan? Allah memiliki kulon, Allah yang memiliki timur dan barat. Sangat luas, nggih. Al-wasi yang artinya Allah maha luas. Pun coba saya ingin tepuk konsentrasi. Kayaknya sudah merat-marit lagi nih.
Ada yang dengar saya tanya Tuhanmu ya? Tuhanmu ilham. Saking fokus konsentrasi nih. Iku cek Tuhanmu iku. Dorong yang lain. Ya, harus konsentrasi. Ayo dihukum. Ayo, pokoknya salah maju. Dibadai siji. Ya wes terakhir pun enggak apa-apa. Nanti terakhir aja, nanti kita kasih hadiah nanti ya. Mau ya? Nanti ya. Pemanasan. Oh iya, pemanasan. Salah ya pemanasan. Baik, nanti aja tak kawan nyanyi. Ada nyanyi juga di sini nanti ya. Tajwid gembira. Pun sekarang kita bagi 1 sampai niku sampai 45 41 sampai 45 ya, coba. Al Jalil Mahaluhur Al Karim Maha Mulia Ar-Raqib mengawasi Al-Mujib mengabulkan, kaki rajin mencuci kaki. Al-Mujib mengabulkan, terus Al-Wasi' maha luas, Al-Wasi' maha luas. Dibalik 45 sampai 41. Al-Wasi' maha luas, Al-Mujib mengabulkan, Al-Karim maha mulia, Al-Jalil maha luhur, Al-Jalil maha luhur. 46 4KL 6KL kelapa. Kelapa niku bahasa Inggrisnya apa? Degan. Degan kelapa muda. Degan. Anak-anak adakah yang ingin menjadi seorang hakim? Sampean tahu apa itu seorang hakim itu? Apa hakim itu? Hakim. Hakim. Apa? Orang yang memberi keputusan di pengadilan. Ternyata ada anak-anak hakim itu yang dirindukan oleh surga nanti. Siapa itu? Dia adalah hakim yang adil. Dia memutuskan dengan penuh hati-hati, dengan penuh kebijaksanaan. Adil, tidak memihak. Itu sampai nanti kalau jadi seorang hakim, tolong ya menjadi hakim yang adil ya. Ada hakim yang tidak masuk surga, yaitu orang yang tidak paham tentang apa? Ilmunya, ngawur alias ngawur. Itu nanti akan dimasukkan dalam neraka. Mengadilinya tidak adil juga dimasukkan neraka. Coba hakim sangat bijaksana memberi hukuman kepada pencuri kelapa muda. Ingat kelapa, ingat Al-Hakim yang artinya maha bijak. Saya gini langsung ingat napa? Al-Hakim yang artinya maha bijak. La hakam menetapkan hukum. Coba hakim artinya maha. Ingat kelapa, ingat Al-Hakim yang artinya maha. Al-Hakim maha bijaksana. Pun satu wae nggih. Al-wadudu. Al-wadud la yashrabanna ahadum minkum qaiman. Janganlah di antara kalian minum sambil berdiri. Ini mengingat tetanggane Ustadz nggih, itu terkena paru-paru. Dulunya gemuk, sekarang kuru sekali. Biyen awake gede. Sikile dawa. Ndase cawilik. Lah ceritane guru saya ingat. Awake kok wedi, tangane dawa. Sirai cawilik. Kurus sekarang. Kenapa? Karena dia terkena gara-gara minum dengan berdiri tersedak masuk dalam paru-paru. Akhirnya ke rumah sakit berkali-kali, kurus badannya. Kurus, iya.
Gara-gara niku. Makanya ketika minum dengan berdiri apa meneh digogok ngeten. Jantungnya atan napa? Bekerja lebih keras. Berbeda dengan yang dicontohkan Rasulullah. Ya. Nggih, duduk manis kula duduk nggih. Ngoten nggih. Nah, seperti al-wadudu. Al-waduduk bersama teman-teman yang mencintai minuman kopi. Ingat kopi, ingat al-wadud. Ingat kopi, ingat al-wadud yang artinya maha mencintai. Pasti mudah sekali. Bagaimana mencintai itu? Ini sudah tadi ya. Oh ngeten. Mencintai siapa? Mencintai Allah. Beneta mencintaimu ya. Baik mencintai nggih. Nggih. I love you nggih. I love you. Coba jenengan kalau pergi ke Jombang di pabrik gula cokir itu ada warung kopi. Ada KPK di situ, boleh mampir. KPK, Komunitas Pencinta Kopi. Ngoten nggih. Ono stempel besar itu, jeret KPK, Komunitas Pencinta Kopi. Di situ gratis. Monggo masuk. Ngiten gini sanding ini ke pabrik gula cokir. Nah, pabrik Gus Dur nggih. Mau ke Gus Dur itu ada pabrik gula, di situ ada KPK, gratis. Tapi ada catatannya. Pas wayahe prai. Ada, kayaknya sing dodol maksudnya niku. Nggih, pas dina prai tak ditulisi enten tulisane pas wae prai, gratis pas wae prai. Lho nggih dagangan itu gratis nala ya napa nggih. Nggih, makane niku ingat al-wadud yang artinya Allah Maha mencintai. Jenengan iki termasuk orang yang dicintai Allah loh. Nggih, dikai kesehatan juga jenengan ini. Saya naik tangga sudah 5 kali menggos. Jenengan iki jendol niku naik turun. Ya, alhamdulillah sehat nggih. Allah mencintai kita, kita diberikan kesehatan, keringetan ya. Al-wadud yang artinya maha mencintai. Ingat kopi, ingat al-wadud. 46 kelapa. Al-hakim maha bijaksana. Al-wadud maha mencintai. Al-masjid. Al-majid, al-masjid. Masjid adalah tempat mulia bagi kera yang sholat. 4K 8R. KR 840 adalah tangannya seperti ini biar cepat hafal. Belek. Sudah? Pun nganut sih. Niki nih lidahnya mboten samelet. Dilebokne kene. KR ingat kera, nggih kan? Wong masjid niku lho, masjid adalah tempat mulia bagi kera yang sholat. Makanya mulia kera timbangi menungso. Menungso niku dikasih Allah akal, tapi lah kera niku dikasih insting. Lho ngono kera niku luwih mulia derajate timbangi manusia. Manusia diberi akal kok gak gelem sholat, nggih kan? Sing kera ya gelem sembahyang. Nah, makanya sholat niku pinten pahala sholat. Nah, coba niki. Rukun Islam, anak kalau cerita kepada anak-anak itu disangkal terus. Anak-anak rukun Islam itu ada berapa? 5, 1, 2, 3, 4, 5. Rukun Islam ada 5. Pertama ucap 2 kalimat syahadat, keduanya sholat, ketiga bayar zakat, keempat puasa, 5 naik haji. Dada maunya jadi ngono. Nggih, kelima haji. Coba nak, ini anggap aja agama kita yang kita pegang agama Islam. Sholat, orang yang mau mendirikan sholat berarti dia adalah napa? Sholat itu tiang agama, bukan tiang listrik loh ya. Sholat itu tiang agama. Siapa yang mendirikan agamanya dia berarti napa? Dia mendirikan agamanya. Coba sekarang ndak anggap aja ini ndak haji karena belum mampu. Kuat si anjir, kuat. Terus ndak poso karena dia sakit atau sudah tua. Kuat agamanya. Ndak zakat karena belum mencukupi nisabnya. Kuat nak. Tapi kalau ndak sholat,
akan roboh agamanya. Jadi arek-arek yo ngene sih ngene. Ya iki arek sing cerdas iki. Ya iki angel pun wis. Ya. Makanya sholat bersama-sama berjamaah itu namanya, jangan sejauh burine ya coba, 27 besar pahala dari sholat sendirian saja. Sholat berjamaah dipimpin oleh gerakan imam, diikuti oleh makmum yang tertinggal namanya makmum, dikerjakan di masjid dan musola. Bersama keluarga di rumah pun bisa. Waduh. Oh. Baru ditanya berapa pahala sholat berjamaah. Sholat jamaah itu dikerjakan berapa orang paling sedikit? Satu jadi apa? Yang kedua tadi apa? Yang tertinggal namanya makmum apa? Ya, ngoten niku pelajaran untuk anak-anak. Ingat kera, ingat Al-Majid. Al-Majid yang artinya maha mulia. Ya napa niki? Mulia nih. Satu nih mau? Ngene, nggih. Ngeten malih. Oh, ngeten ae dereng. Lho wau ngeten saiki ngene. Iya. Ame njejit ngene, ame njejit ngene. Pun. Wes. Jam merek Alba itu suara alarmnya membangkitkan kanguru yang sedang tidur. Kanguru KG 49. Kita ambil surat Al niki menjelaskan tentang kejadian pada hari kiamat mawon. Surat apa kita ambil? Al-Qari'ah. Ayo kita ajak ngaji bersama anak dengan irama lagu Jiarka yang diajarkan nggih. Ya coba. Ya napa Jiarka? Taut lagu 1 boleh, lagu 2 boleh. Bersama ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'ah mal Qari'ah wa ma adraka mal Qari'ah. Yauma yakunun nasu kal farashil mabthuth wa takunul jibalu kal ihnil manfush fa amma man thaqulat mawazinuh fahuwa fi 'ishatir radiyah wa amma man khaffat mawazinuh fa ummuhu hawiyah wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Sadaqallahul azim. Nggih, kula gak nungoni. Kita jelaskan satu aja ndak apa-apa. Kejadian-kejadian yang terjadi pada hari kiamat yang terangkan dalam Al-Qur'an. Wa takunul jibalu kal ihnil manfush. Gunung-gunung anak-anak napa? Seperti bulu-bulu yang dihambur-hamburkan. Wis jenengan manusia padha bingung seperti laron, seperti aneh-aneh, kesana kemari mencari perlindungan. Wis jelaskan luar biasanya kejadian pada hari itu. Seperti jam merek Alba. Dulu itu Alba, ada nggih? Jam merek Alba. Alba itu suara alarmnya membangkitkan kanguru yang sedang tidur. Makanya penanaman karakter itu lebih penting. Iki nggih mek manut. Ingat kanguru, ingat al-ba'its yang artinya nggih termasuk Allah itu yang menguasai hari
napa? Kebangkitan. Yaumul Ba'ats, hari kebangkitan. Nanti manusia akan dibangkitkan, atau jenengan cerita tentang al-zalzalah. Ya kan? Pun ingat Kang Guru, ingat al-Ba'its yang artinya maha. Terakhir seblak untuk yang nomor 50. Seblak S5B0 SP seblak. Orang yang mati syahid dapat menyaksikan makanan seblak di kuburan. Nggih, seblak enak seblak niku. Nggih. Di kuburan itu amal kita, terutama sholat itu yang akan menemani kita di alam kubur ya. Kuburnya tadi jembar, tadi padang karena amal-amal kebaikan kita. Siapa yang menemani kita? Yaitu amal-amal kebaikan kita. Ingat asyahid yang artinya Allah Maha menyaksikan. Nah, coba kalau ulang dari 46 kelapa, langsung jenengan asmanya kelapa. Al-Hakim yang artinya maha bijaksana. Kopi. Al-Wadud yang artinya maha mencintai. Terus kera. Al-Majid artinya maha mulia. Kanguru. Al-Ba'its yang artinya maha membangkitkan. Seblak. Asyahid yang artinya maha kita baca 46. Al-Hakim maha bijaksana, Al-Wadud maha mencintai, Al-Majid maha mulia, Al-Ba'its membangkitkan, Asyahid menyaksikan, Asyahid menyaksikan. Langsung ke 51. Langsung kita masuk bendanya nggih. Tadi belum kita baca untuk yang 41. 51. 51 SC bendanya sajadah, 52 SC bendanya sincan, 53 SW bendanya sawi, 54 SK bendanya sikat, 55 SS bendanya, 55 SS bendanya susu, 56 SL bendanya sole, 7 SP bendanya sopir, 58 SR bendanya sarung, 59 SG bendanya 60 LB bendanya laba-laba, 60 bendanya laba-laba. Lanjut. Di atas sajadah sincan terkapar, susu diembat, sole terpingkal, sopir tertawas. Sarung sogun cepat, sole terpingkal, sopir tertawa, sarung sogun jadilah apa? Bebas, pokoknya pas, nggih. Pun izin nulian ya. Pun 51 hakul yakin dan benar. Cerita di akhir niki seru-seru malah. Semakin sampai 99 itu seru-seru. Makanya jarang tersentuh nih. Hakul yakin dan benar. Allah akan memasukkan surga hambanya yang selalu sujud di atas sajadah. Kita cerita tentang peristiwa Isra Mi'raj Nabi Muhammad. Ya. Coba jenengan mawon sekarang. Jenengan yakin dengan peristiwa Isra Mi'raj? 100% yakin? Kita buktikan secara akal masuk apa tidak, nggih? Coba sekarang. Sak mangke jenengan pernah pergi ke Hong Kong ndak? Kecilik sampai sekarang belum pernah pergi ke Hong Kong. Belas. Loh, nganyek podo cerene. Wah, nggih sami lah. Nggih pun, anggap mawon ini. Anggap ya. Ini ada semut di sini, semut. Ke Hong Kong itu perjalanannya 4 jam Ustaz Sada. 4 jam. Sekarang anggap aja jam
3 lah, belum. 3. Sekarang jam berapa? Masih jam 4. Jam 4 ah? Nah weh, kita. Loh, es tuh setengah 4. Oh, setengah 4. Gupuk kabeh ku lho. Cukup setengah jam niki cepat kilat. Coba nggih. Fokus. Loh, lah ya. Pulang koyo arek murite. Pokoknya jam 4 selesai saya. 1 jam jatah kula. Pun gari kula gopo. Tak mareni. Coba, niki penting mugane akhir-akhir ini ceritanya paling penting. Coba, sekarang ke Hongkong niku 4 jam. Sekarang jam 3 anggap ae. 3, 4, 5, 6, 7. Nggih. Semut ini saya terbangkan dari sini. Semut cerita mbek koncone. Engko jam 12 bengi iki malah nduk kene semut nggih. Cerita mbek kancane, mari kumpul-kumpul kene lho. Nggih jam 12 cerita nang kancane bahwa aku mantek ke Hongkong. Saya tadi dari Hongkong. Semut yang satunya kira-kira bagaimana responnya? Diguyu-guyu kan? Masa sih? Masih ngoten kan? Mari ngono napa? Coba sekarang saya terbangkan ini. Semut. Saiki kamu tak budalno sekarang. Naik pesawat. 4 jam. 4, 5, 6, 7. Oh iya. Nanti aja waktunya. 7 pun berarti jam 7 sudah di Hongkong. Jam 8 keliling-keliling lihat di Hongkong. Jam 8 kembali, 9, 10, 11, 12 kembali ke sini. Loh, hilang. Magic kan? Ya. Taruh sini langsung hilang. Nggih. Lu berarti napa? Percaya enggak semut yang satunya? Enggak percaya, makanya 3 kelompok niku, 1 sing iman, maka termasuk sahabat Abu Bakar As-Siddiq nggih kan, yang membenarkan peristiwa Isra Mi'raj. Sing 2 ragu-ragu, sing 3 tambah Kanjeng Nabi dikira orang gila dan seterusnya. Loh. Termasuk kita ini. Loh, makanya secara akal masuk iku. Sing menerbangkan apa meneh, yang menerbangkan adalah Allah yang maha kuasa sing ngurus jagat raya ini. Lah, lak semut iku ngono contohnya ya. Pun makanya orang yang rajin melaksanakan perintah Allah berupa salat niku wau, insyaallah uripnya akan mulia di dunia dan di akhirat nggih. Al-haqqu hakul yakin ya. Pun al-haqqu yang artinya maha benar. Ingat sajadah, ingat al-haqqu yang artinya Allah maha benar. Besok libur, TPK-nya menawi libur. Kalau libur tolong wakili aku ya untuk mewakili nonton film Shinchan. Oke, SC Shinchan Al-Wakil yang artinya maha mewakili. Coba urusan besar-besar Gusti Allah. Jenengan pernah ke hutan yang tidak pernah dijamah manusia itu besar-besar pohonnya. Lautan yang tidak pernah dijamah manusia, kualitas ikannya bagus, terumbu karangnya pun sama, bagus. Seluruh jagat raya ini. Tetapi pertanyaan saya, kenapa kalau sampah daun di depan rumah panjenengan semua itu kalau gak disapu kok kotor? Apakah Allah tak mampu untuk membersihkan? Disapu sak omahe resik, ya kan? Kenapa kalau di rumah kita, di depan rumah kok kotor itu? Gak disapu kok kotor, apakah Allah tidak mampu? Karena Allah sudah mengirimkan khalifah fil ardi, bumi, termasuk kula panjenengan ini adalah khalifah di bumi, pemimpin di bumi. Ndak disaponi ya sak karepe ngian. Gusti Allah niku bagian sing jagat raya sing gedene luar biasa. Matahari pun lagi katanya itu dulu yang belajar saya itu miliaran matahari. Matahari yang satu yang kita lihat itu matahari yang paling dekat dengan bumi. Loh, entah nih yo. Jagat raya ini luasnya bagaimana? Loh. Makanya niki Gusti Allah niku bagian sing gede, untuk yang kecil-kecil itu bagian manusia ya. Al-Wakil yang artinya Allah Maha mewakili. Nomor 43 kayak 53 kayaknya tadi sudah disampaikan Yai Syafi'i ya. Mesti nih. Ingat sawi, ingat Pak Jokowi. Pak Jokowi dulu itu orangnya gagah perkasa. Ini melaku. Kena Covid tadi ini. Ya, Covid-nya itu mikir orang Indonesia banyak sekali ya.
Dulu rajin makan sawi. Pak Jokowi berotot kuat karena sering makan sawi. Ingat sawi, ingat Al-Qawi yang artinya maha kuat. Agak cepat nggih kula nggih. Al-Qawi artinya Allah maha kuat. Ayo 51. Al-Haqqu maha benar. Wakil maha mewakili. Al-Qawi maha kuat. Pun nyicil. Matiin pohon yang kokoh itu dengan sikat. Saya tanya, apakah bisa? Saya punya pohon segini. Kalau dimati dengan sikat itu kira-kira bisa mati apa enggak nggih? Dipikir temenan. Ono wit gedene sak cagak. Dimatikan dengan sikat itu bisa enggak? Loh, mosok. Gak oleh disgeraji, gak oleh dikasih obat enggak, disikat tok lho. Bisa enggak mati? Gak bisa? Ya bisa. Dengan satu syarat. Disikat selama ribuan tahun. Entek, wah kadi sikat neh. Gurung entek sing nyikat sudah wafat. Gurung robo. Loh, itu kita cerita kepada anak-anak niku, ala la tanalul ilma illa bisittatin saumbika amma jamu'iha bibayanin dukain wa hirsin wasdibarin wa bulghatin wa ustadzi wa tuliz zamani. Waktu ini lama, kita akan ceritakan. Ala ingatlah la tanalul ilma, tidak akan memperoleh ilmu illa bisitatin, kecuali 6 perkara. Salah satunya adalah waktunya lama. Suwe bija cerita Ibnu Hajar Al-Asqalani. 5 menit insya Allah mencukupi nanti ya. Ingat al-madin yang artinya maha kokoh. Ingat sikat, ingat al-madin yang artinya maha kokoh. Ben wali selalu melindungi suara merdunya dengan minum susu. Ingat susu, ingat al-wali. Al-wali, napa? Nggih, ben wali melindungi. Coba kita latihan. Apakah bisa susu itu bisa melindungi suara? Bagaimana bisanya? Nggih, dengan minum susu kita akan meningkatkan imun ya. Akhirnya awake gak sakit sehingga suaranya bisa terjaga. Coba latihan nyanyi saya coba. Makharijul huruf, tempat keluarnya. Jenengan sing jawab huruf gitu nggih. Karimek huruf tok atik fales awas. Coba ini tajwid gembira. Makharijul huruf, tempat keluarnya. Jauf halqul lisan, khayshum juga syafatan. Jenengan jawab piye? Jawabannya jenengan mengene tok lho. Iya, kita aja. Nggih, coba. Makharijul huruf, tempat keluarnya huruf. Jauf halqul lisan, khayshum juga syafatan. Ya, dari rongga hidung, tenggorokan, rongga dada. Yuk kita hafalkan agar kita tak mudah lupa. Wes, sekarang tugas jenengan mengikuti saya. Dari rongga dada. Ayo sama nggih. Ayo ikut. Semuanya ikut. Lagi bersama pojokan semuanya ikut. Dari rongga, keluarkan, panjangkan suara. Ayo, ayo, keluarkan, panjangkan suara.
alif, wawu dan ya. Itulah hurufnya 3. Ayo ganti. Dari rongga hidung keluar suara dengung, basebutan kangkung. Dengung kan? Lak bayam gak sito, bak sebutan bayam kangkung, atau orang bersenandung. Iya. Nanti banyak tajwid gembira, cari di YouTube. Teguran Kabupaten Jombang, tajwid gembira wis muncul nanti, nggih. Itu memang sudah aturannya begitu. Gharib atau asing istilah bacaannya, kalimat majruha dibaca majriha, ngono. Imalah namanya. Lo lagu ini sarukan dengan kajel itu loh. Napa? Kowe milik ya, niku ada. Imalah namanya, bukan bergaya. Kalimat majroha dibaca majriha. Ada, cari di situ pun ada, siapkan nanti ada, sudah ada sekitar 4 lagu untuk tajwid gembira. Pun ingat ingat al-wali yang artinya maha, al-wali yang artinya maha melindungi. Lanjut cepetan, langsung 10 menit dadal. Sule 56 SL dengan komat kami di bibirnya, Hamid yang terpuji menolong pelawak Sule. Kalau menjadi seorang ustadz di desa itu jenengan mau ndak mau adalah orang kepercayaan masyarakat. Wis titik. Ketika ada hajatan mesti sing ditunjuk guru TPQ-nya dulu, ya kan? Monggo Ustazah Sumiati jenengan doanipun ya. Lak brokoi, ngoten niku jenengan wis ndak boleh katik ngene. Wes, katik nolak ndak boleh. Guru TPQ kok nolak? Mboten kula mboten saken mboten. Ndak, wis semuanya kudu siap. Oh, nggih, ngono ae sing ya. Pun jenengan tungoni nomor 1 Al-Fatihah dile. Tawassul Kanjeng Nabi, mari maca selawat. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Pun wis mari ngono komat kamit. Kan gak hafal. Mari ngono ditambahi Robbana atina. Mang yo gak jelas-jelasno. Makrati Baik komat kamit. Terus terakhir Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wis oleh berkat, oleh salam templeng. Nggih. Ngene katik ngomong, nggih purun mawon. Terus komat kamit koyo niki lho. Nggih, Hamid yang terpuji itu menolong pelawak Sule. Nah, ingat Sule, ingat Al-Hamid yang artinya maha lali ku yondok lali. Ingat Al-Hamid yang artinya maha 56 Sule Al-Hamid. 55 Nggih. Susu Al-Wali niku napa? Maha melindungi. 54 sikat Al-Matin yang artinya maha kok sawi. Pak Jokowi mahaku Sincan. Al-Wakil yang artinya maha mewakili. Bukunya ditutup, enggak usah. Ali Musi dengan senang hati menghitung uang para sopir. Nah, jenengan kalau ada mertua punya hajat itu tolong wis 2 hari pun dengi itu ditanya, besoknya lagi kan pun bayaran, ya kan? Bu, napa wonten sing dibantu malih? Oh gak nduk, wis gak enek, wis kabeh mari. Estu mboten enten sing dibantu hitung-hitung tah napa. Nah ditawarimu gak ngitung iku butuh tenaga lho nggih. Lumayan oleh ceperan didik nggih. Nah, nggih dibantu mertuane niku, ya nggih. Butuh niku ngitung iku. Gak percaya. Nggih, termasuk Allah itu juga Maha menghitung, nggih, semua kebaikan kejelekan itu akan ditimbang, dihisab akeh pundi. Nggih, mudah-mudahan kita terhitung dengan
hitungan sing antep kebaikannya ya. Termasuk langkah kita dari awal sampai ke sini bisa ngantep nong amalan kula panjenengan ya. Ali Musi dengan senang hati menghitung uang para sopir. Sopir SP, ingat Al-Muhsi yang artinya Allah Maha menghitung. Nah, tinggal 3 detik-detik terakhir. Kitab Mubati niki asine nggih sing cocok niku napa? Asine mboten Mubati. Mboten niku lho napa kitab Aqidatul Awam. Abda'u bismillahirrahmani wabirrahimi daimil isa. Kitab Mubati menerangkan bahwa memulai sesuatu perbuatan harus dengan basmalah, baru kenakan sarung. S5R 8 sarung. Nah, kitab Mubati menerangkan bismillahirrahmanirrahim krono nyebut asmoni Allah, sifati Allah Ar-Rahmani kang welas asih ing dalam dunya lan akhirat, sifati Allah Ar-Rahimi kang welas asing ing akhirat bloko, baru kenakan sarung. Al-Mubdi yang artinya maha memulai. Ingat sarung, ingat Al-Mubdi. Ngoten nggih? Mohon gelis. Si Mu'id itu langsung mengembalikan Shogun karena takut dikira korupsi. Shogun SG 59. Ketika anak-anak menemukan sesuatu di dalam kelas, hendaknya dikembalikan, atau meminjam sesuatu hendaknya dengan tepat waktu dikembalikan kepada temannya agar tidak dikira korupsi. Mohon dikembangkan sendiri, nanti banyak sebenarnya nih untuk Mu'id nih mengembalikan. Ceritanya sebenarnya bagus. Ingat Al-Mu'id yang artinya maha mengembalikan. Pohon terakhir, nanti bagaimana postesnya kira-kira nyambung ndak cepat hitung ya. 90 songo nggih cepat. Tapi lah pikirannya gak dibuka di sini, ditutup dibuka orang kono ya, kira tahu dia. Nggih. Napa nih? Asobu napa? Gigi niki. GG nggih. Gigi. Wonten sing GR8 Garuda, Ar-Rasyid Garuda niku gawe pesawat niku. 90 niki apa 60 Al-Muhyi. Nah, yang menghidupkan laba-laba, LB, laba-laba. Niki laba-laba itu awalnya membuat sarang sendiri. Apik. Ciptaan Gusti Allah nggih. Tibane makhluk Gusti Allah sejenenge laba-laba niku ketika membuat rumah yang niku. Lama lho niku. Tul. Nggih. Niku indah sekali. Lah nggih pas terakhir laba-laba itu kejiret. Gawe dhewe kejiret dhewe. Anak pesulap Muhyi menghidupkan laba-laba yang niku. Pesulap Muhyi yang menghidupkan laba-laba semula terjerat sarangnya. Nanti gawe dhewe kejiret dhewe. Nah, cerita yang penting adalah bukti tentang adanya Allah itu Al-Muhyi adalah kita sekarang ini dihidupkan oleh Allah, bisa menghirup udara segar, kan? Kita berkumpul di sini, itu termasuk kita adalah orang yang dihidupkan oleh Allah. Itu bukti bahwa Allah itu maha Al-Muhyi yang artinya maha menghidupkan. Pun terakhir, pun selesai saya nggih. Nggih, alhamdulillah. Coba saya tanya arang-arang, habis ini postes dengan Ustaz ya dilut. Kan Ustaz? Enggak. Oh, jam 4 iya sudah. Nggih, pun. Nggih, kula nggih belum. Pun berarti nggih. Pun 3 pertanyaan aja. Nanti dapat sepeda nggih. Wah, didik 53. Cepat. Napa? Al-Qawi yang artinya maha kuat. Cepet nggih. Cek tes 1 2. Sule 56.